Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Terima kasih kembali berkunjung di channel Yin Yang Indonesia, serba-serbi tentang kesehatan. Iya, lagi rame nih teman-teman, sahabat sehat, di pemberitaan tentang mantan atlet bola voli Indonesia yang mengalami keluhan hipospadia. Saya tidak akan bicara tentang siapa dan bagaimana sosok beliau, tapi saya lebih tertarik membahas dari segi kesehatannya. Ya, hipospadia teman-teman. Mungkin teman-teman pada penasaran apa itu hipospadia dan kenapa bisa timbul keluhan tersebut. Ya, hipospadia itu suatu kondisi bawaan sejak lahir yang terjadi apabila lubang uretra atau lubang kencing itu tidak terdapat atau tidak berada di ujung Mr. P. Jadi pada gambar teman-teman saya jelaskan secara sederhana. Ini kan jalur uretra atau jalur kencing kan yang ujungnya berada di kepala Mr. V. Tapi pada kasus hipospadia, dia tidak punya lubang sampai di sini teman-teman. Dia mana lubangnya ada di bawah sini, di sini, bahkan pada kasus yang berat bisa berada di sini, dekat skrotum, dekat bola-bolanya. Ini sebenarnya kasus yang jarang, dari data tidak sampai 15 ribuan kasus dalam 1 tahun di seluruh Indonesia. Dan kasus ini biasanya kebanyakan sudah terdiagnosis setelah lahir, karena saat lahir di rumah sakit mungkin sudah ketahuan pada saat bayinya biaka atau kencing, biasanya dia merembes lewat sini dan tidak lewat di lubang kencing pada umumnya. Tapi pada kasus-kasus yang ringan biasanya itu tidak terlihat, apalagi jika dekat-dekat dari sini kepalanya. Jadi biasanya dianggap normal, padahal tidak pas, tidak kena. Pas saat anaknya lahir, saya akan langsung berhubungan dengan dokter jika mendapatkan uretra atau lubang kencing pada anak Anda tidak terletak di ujung Mr. V, atau mungkin ada kasus penutup Mr. V-nya ini tidak mengembang, atau Mr. P-nya melengkung ke bawah. Menurut CDC ini kalau di Indonesia ini dia seperti pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di Amerika Serikat, itu mengatakan bahwa penyebab hipospadia ini pada bayi tidak diketahui secara pasti. Namun para ahli menduga bahwa kondisi ini dapat terjadi karena kombinasi gen dan faktor lingkungan. Kelainan pada Mr. P ini disebabkan oleh kerusakan hormon. Ya, karena tentu saja pada saat Mr. P atau Venus ini berkembang dalam kandungan, hormon tertentu itu memainkan peran penting untuk membentuk uretra dan kulup Mr. P. Nah, apa yang membuat anak atau bayi berisiko mengidap hipospadia, teman-teman? Pertama itu salah satunya adalah riwayat keluarga. Jika memiliki keluarga dengan kondisi serupa, kemungkinan mengalami hipospadia juga. Yang kedua itu adalah genetika, karena ada variasi gen tertentu yang dapat mengganggu kerja hormon, di mana hormon tersebut yang berfungsi untuk merangsang pembentukan penis secara sempurna. Yang ketiga itu adalah hamil usia di atas 35 tahun.
itu sudah berisiko tinggi. Ini berdasarkan hasil penelitian, di mana pada kasus bayi hipospadia ini ditemukan pada ibu hamil yang usianya di atas 35 tahun. Keempat itu adalah paparan zat tertentu selama kehamilan. Meski ini belum diuji secara lebih lanjut, tapi banyak spekulasi yang mengatakan bahwa ada kaitan antara kasus hipospadia dengan paparan senyawa tertentu, seperti penggunaan obat nyamuk pada ibu hamil, pestisida, dan bahan kimia industri lainnya. Selanjutnya itu adalah perawatan kesuburan, terutama pada wanita yang menggunakan bantuan teknologi untuk reproduksi kehamilannya. Pengobatannya, terapi yang paling umum yaitu harus melalui prosedur pembedahan atau operasi. Dokter bedah biasanya akan membuat muara uret terbaru pada kepala penis. Jadi jika ini tersumbat, makanya dokter ahli bedah anak ini biasanya akan bikinkan muaranya atau lubangnya ke sini sampai di ujung. Jadi bagusnya sih jika kasus ini ditemukan lebih awal pada bayi usia sekitar 6-12 bulan. Tapi pembedahan ini tetap bisa dilakukan pada usia dewasa. Ya, dari kasus yang ada, kebanyakan pasien yang sudah selesai operasi ini biasanya bisa pulang. Pasien itu dipasangkan kateter untuk membantu aliran kencing untuk keluar. Dan kateternya akan dilepas 10 hari biasanya setelah operasi. Kontrol 2 kali setelah pembedahan. Pertama itu, usahakan pada saat hamil jangan merokok atau minum alkohol. Kalau ibu hamilnya tidak merokok, orang di sekelilingnya tolong jangan merokok di dekat ibu hamil. Kedua itu adalah pertahankan berat badan ideal. Ketiga, konsumsi 400-800 mikrogram asam folat per hari. Asam folat itu bisa didapatkan pada sayuran hijau, misalnya bayam, brokoli, lobak, selada. Bisa juga didapatkan pada buah-buahan seperti pada keluarga sitrus, jeruk, lemon, jeruk nipis, jeruk pali, atau bisa dapatkan juga pada buah-buahan seperti alpukat, tomat, pepaya, pisang. Sumber lainnya juga dari kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau. Dan untuk makanan, asam folat itu banyak terdapat pada hati sapi, hati ayam, hidang laut, dan juga telur. Tips keempat yaitu adalah rutin periksa pada saat kehamilan, minimal 4 kali pada fasilitas kesehatan. Itu teman, sepintas penjelasan saya tentang apa itu hipospadia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.